Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai ragam kepribadian guru. Adapun untuk anggota kelompok, terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nida Nadila. Yang kedua Rahimul Wiki. Yang ketiga Sifa Fadilah. Adapun untuk sub pembahasan yang akan kami bahas mengenai ragam kepribadian guru ini terdiri dari 9 macam ragam. Yang pertama yaitu pribadi guru yang disiplin. Yang kedua pribadi guru yang jujur dan adil. Yang ketiga pribadi guru yang berakhlak mulia. Yang keempat pribadi guru yang teladan. Yang kelima pribadi guru yang mantap. Yang keenam pribadi guru yang stabil. Yang ketujuh pribadi guru yang arif dan penyabar. Dan kedelapan pribadi guru yang berwibawa. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu pribadi guru yang memiliki rasa percaya diri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pribadi guru yang disiplin, pribadi guru yang jujur dan adil, dan pribadi guru yang berakhlak mulia. Sebelum kita membahas mengenai macam ragam kepribadian guru, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 tentang standar nasional pendidikan, setidaknya terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, saya akan membahas mengenai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, disiplin, jujur, adil, pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik maupun di masyarakat. Secara bahasa, kepribadian berasal dari kata pribadi dan personality yang awalnya berasal dari kata Yunani yang berarti topeng ataupun berasal dari kata personae yang berarti sandiwara. Nah, kepribadian juga bersifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu orang yang membedakannya dari orang lain. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena faktor ini merupakan faktor penting dalam kesuksesan guru sebagai agen dalam pembelajaran. Dan kepribadian juga menentukan apakah guru tersebut bisa mendidik dan membina yang baik bagi peserta didiknya. Baik, selanjutnya mengenai ragam dari kepribadian guru. Yang pertama yaitu ada pribadi yang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti mengajar dengan mengandung atau sesuatu yang bersifat positif dan membangun. Disiplin juga dapat diartikan sebagai penataan perilaku maupun sifat mentaati peraturan. Penetapan perilaku yang umumnya dibuat dalam bentuk tata tertib maupun peraturan harian di sekolah. Disiplin merupakan suatu kunci keberhasilan dan kesuksesan seseorang, termasuk juga seorang guru. Seorang guru yang menghendaki kesuksesan dalam melaksanakan tugas profesinya, ia harus memiliki disiplin yang tinggi. Nah, secara konseptual, disiplin adalah perilaku mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Adapun indikator kedisiplinan yang dapat dipakai yang pertama yaitu sikap kepatuhan, ketaatan, ketertiban, menghormati dan menghargai. Kepatuhan diartikan sebagai sikap mau menerima semua perintah maupun larangan yang diberikan atasannya. Dalam konteks ini, misalkan dalam kedisiplinan guru, yaitu atasan yang dimaksud adalah kepala sekolah. Yang kedua yaitu ada ketaatan. Ketaatan merupakan sikap yang selalu berusaha melaksanakan semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di organisasi, khususnya di organisasi sekolah. Yang ketiga, ketertiban. Ketertiban merupakan salah satu sikap yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan semua tugas maupun tanggung jawab tanpa melanggar peraturan yang ada. Contohnya, misalkan guru selalu datang tepat waktu ke kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menghargai dan menghormati. Saya contohkan misalnya bersikap sopan kepada siapapun, bersikap santun, mengutamakan toleransi kepada sesama, tidak membeda-bedakan peserta didik, menghormati kepala sekolah sebagai atasan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada pribadi yang jujur dan adil. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Kejujuran adalah suara hati yang hanya akan menetap pada diri pribadi yang kuat, juga merupakan kesetiaan kepada kebaikan. Kejujuran juga merupakan ketulusan hati, sifat keadaan yang jujur. Bersikap jujur itu tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan. Maka bersikaplah jujur, rasakanlah dengan jujur, dan bertindaklah secara jujur. Dalam hal ini, guru dituntut jujur baik kepada diri sendiri maupun peserta didiknya. Jujur terhadap diri sendiri berarti misalnya mau mengakui keberadaan dirinya, kekurangan maupun kelebihan dirinya. Guru yang sadar bahwa dirinya masih kurang, maka ia akan bersedia menambah ilmunya. Guru harus jujur terhadap peserta didiknya. Misalnya, guru harus berani mengatakan sesuatu atau hal yang ia tidak ketahui. Hal ini dipesankan oleh Al-Ghazali bahwa guru harus mau mengatakan tidak tahu apabila ia tidak tahu. Selanjutnya mengenai adil. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak berat sebelah, tidak berpihak, atau hanya berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 19 yang artinya, dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, dan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam hal ini tidak ada batasan kapan dan di mana orang harus berbuat adil. Selama seseorang berinteraksi dengan orang lain, maka disitulah keadilan harus ditegakkan. Konsep keadilan ini sendiri dapat diterapkan dimanapun maupun di kapanpun. Misalnya dalam dunia pendidikan, perilaku seorang guru terhadap peserta didiknya. Misalkan guru harus dituntut adil, yang merupakan suatu kewajiban guru untuk berlaku adil. Adil di sini itu bukannya sama rata, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Guru yang adil akan memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Guru yang memiliki kepribadian yang adil akan memperlakukan peserta didik seadil mungkin, tidak memilah maupun memilih dalam memperlakukan peserta didiknya. Dan tentunya guru yang memiliki pribadi adil akan disayangi, dihormati oleh peserta didiknya. Nah, yang ketiga yaitu pribadi berakhlak mulia. Abu Dinata menjelaskan pengertian akhlak mulia yang dikutip oleh Khairul Rahman dan Heri Gunawan, bahwa akhlak mulia adalah perilaku yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama, norma-norma sosial, dan tidak bertentangan pada adat istiadat masyarakat setempat. Akhlak mulia ini bersumber dari kitab suci agama. Dapat kita pahami bahwa akhlak mulia biasanya bersifat universal atau umum yakni suatu perbuatan yang bersumber dari kitab suci yang tidak menyimpang dari adat kebiasaan serta dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Guru berperan sebagai pendidik, memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu saja atau transfer of knowledge kepada peserta didiknya, maupun juga diharapkan menjadi spiritual leader yang akan memberikan nasihat kepada para peserta didiknya. Dalam hal ini, meskipun tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, tetapi guru merupakan panutan peserta didik. Sebagai panutan, guru harus berakhlak mulia dan mampu juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga mampu mengajarkan kepada peserta didiknya. Nah, dalam hal ini, guru dipercaya oleh peserta didik sebagai seorang panutan, sekaligus hal itu agar guru tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang tidak memiliki akhlak mulia. Terdapat banyak ragam akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh seorang guru, sebagai pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan pengayoman bagi anak didiknya. Di antara lain seperti sederhana, qanaah, tawakal, sabar, dan ikhlas. Dari banyak ragam
Akhlak mulia. Dari banyak macam akhlak mulia tersebut diharapkan seorang guru mampu mengaplikasikan dalam pribadi guru, kemudian diharapkan dapat mempermudah dan mengembangkan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pendidik. Kompetensi guru, kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya atau tidak tumbuh dengan begitu saja, tetapi memerlukan ijtihad yang mujahadah, yakni sesuatu usaha yang sungguh-sungguh dengan kerja keras tanpa mengenal lelah dengan niat ibadah seutuhnya. Dalam hal ini, barangkali setiap guru harus merapatkan kembali barisannya, meluruskan niatnya bahwa menjadi guru bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi saja, tetapi menjadi perbaikan ikhtiar terutama berkaitan dengan kompetensi kepribadiannya. Dengan tetap bertawakal kepada Allah, melalui guru kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan karakter bangsa. Sekian, selanjutnya mengenai macam kepribadian guru akan dijelaskan oleh Rahimullah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pribadi yang teladan, pribadi yang mantap, dan pribadi yang stabil. Yang pertama yaitu pribadi yang teladan. Nah, seringkali kita melihat bahwasanya seorang siswa atau peserta didik menjadikan seorang guru menjadi role model ataupun tauladan bagi mereka. Nah, mereka sering menirukan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dilakukan oleh gurunya. Nah, menurut Ibnu Sahnun juga mengatakan bahwa seorang guru harus menjadi contoh teladan bagi peserta didik, baik perkataan ataupun akhlaknya. Sehingga hal ini menyebabkan seorang guru harus memiliki dan mencerminkan kepribadian yang baik dalam semua aspek kehidupan. Guru juga menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban kepada Rabbnya, kepada Rasulnya. Keteladanan dan tingkah laku yang mulia dari seorang guru juga menjadi faktor penting yang pengaruhnya sangat kuat dalam memperbaiki dan membentuk akhlak peserta didik. Sehingga dari penjelasan ini, hendaklah seorang guru selalu mengembangkan kepribadian yang baik pada diri guru itu sendiri. Nur Syami menjelaskan guru sebagai teladan bagi peserta didik hendaknya 1. Berlatih membiasakan diri berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. 2. Berlatih membiasakan diri berperilaku santun. Dan yang ketiga, berlatih membiasakan diri berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan masyarakat luas. Dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah menjadi guru ataupun menjadi tauladan bagi para sahabat dahulu. Dan para sahabat juga menjadi guru atau tauladan bagi para tabi'in, dan seterusnya tabi'in menjadi guru ataupun tauladan bagi para tabi'in. Hal ini jelas bahwasanya Rasulullah sebagai seorang guru memberikan suri tauladan yang baik bagi para muridnya, yaitu para sahabat. Rasulullah memiliki akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan terpuji yang selalu beliau tampilkan, dan apa yang beliau tampilkan sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga Allah menyuruh hamba-hambanya untuk menjadikan Rasulullah sebagai tokoh panutan, idola, dan suri tauladan utama bagi kita semua. Selanjutnya yaitu pribadi yang mantap. Nah, dalam kepribadian yang mantap terdapat 3 hal yang menjadi landasan dalam kepribadiannya, yaitu kebenaran, tanggung jawab, dan kehormatan. Nah, seorang guru dalam melakukan perbuatan atau kegiatan harus melakukannya dengan benar, bertanggung jawab, dan mendapatkan kehormatan baik dari keluarga, teman, siswa, atau murid, ataupun dari yang lainnya.
Khairul Rahman dan Heri Gunawan dalam bukunya mencirikan kepribadian yang mantap sebagai berikut, yaitu penampilan guru yang tenang akan menggambarkan kemantapan pribadi seorang guru. Guru yang berpenampilan tenang tampak dalam perilaku mengajarnya. Ia tidak mudah terpengaruh oleh isu, gangguan, dan situasi yang tidak menyenangkan, sehingga ia dapat mengendalikan kelas dengan baik. Nah, dalam menghadapi permasalahan, seorang guru hendaknya sabar dan teliti dalam menghadapinya, sehingga guru dapat dengan tenang dan tidak grogi dalam menghadapinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam menampilkan kepribadian yang mantap adalah dengan berlatih membiasakan diri melaksanakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu pribadi yang stabil. Nah, pribadi yang stabil sangat diperlukan oleh seorang guru, apalagi kestabilan emosi. Karena dengan kestabilan emosi, seorang guru dapat dengan mudah mengolah dan mengendalikan emosinya dan dapat dengan mudah untuk mengatur dirinya. Seorang guru yang dapat mengatur dan mengolah emosinya akan memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, sehingga dia dapat dengan mudah berempati kepada orang lain. Menurut para psikolog, emosi adalah suatu keadaan psikologis yang mampu mengaktifkan dan mengarahkan perilaku seseorang. Emosi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam rangsangan, baik secara eksternal maupun secara internal. Emosi menurut sifatnya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi yang negatif. Emosi positif contohnya bahagia, takjub, cinta, dan senang. Sedangkan emosi yang negatif contohnya yaitu sedih, kecewa, malu, takut, ataupun jijik, ataupun yang lain-lainnya. Seorang guru yang tidak memiliki kestabilan emosi yang bagus, ini akan berpengaruh baik itu kepada guru itu sendiri, pembelajaran, ataupun kepada peserta didik. Contohnya, ketika seorang guru tidak memiliki kestabilan emosi yang bagus, maka ada kalanya guru itu akan merasa tidak nyaman ataupun tidak betah dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak dilakukan secara maksimal dan pengolahan kelas ataupun pengolahan pembelajaran tidak dilakukan secara maksimal, sehingga pembelajaran tidak efektif dan juga bisa menimbulkan kerugian kepada peserta didik. Apabila seorang guru memiliki permasalahan dengan seorang peserta didik, maka apabila seorang peserta didik itu memiliki nilai ujian yang tinggi, maka bisa saja dan dengan disengaja seorang guru ini akan mengubah nilai si siswa tadi pada saat penginputan nilai, sehingga ini akan menimbulkan kerugian bagi peserta didik. Salah satu cara guru dalam menampilkan pribadi yang stabil adalah dengan berlatih membiasakan diri untuk bersikap ataupun bertindak secara konsisten, serta berlatih mengendalikan diri dan berlatih membiasakan diri untuk menempatkan persoalan secara profesional. Sekian dari saya. Selanjutnya, macam kepribadian guru akan dilanjutkan oleh Syifa Fadilah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pribadi yang arif dan penyabar, pribadi yang berwibawa, dan pribadi yang memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, yaitu pribadi yang arif dan penyabar. Arif, sikap arif dan bijaksana merupakan kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam mendidik peserta didiknya. Secara arti kata, arif dapat diartikan sebagai bijaksana, cerdik, berilmu, paham, dan mengerti. Memiliki kepribadian arif yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajar, tetapi menjadi pribadi yang bijak, seorang soleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. Sabar. Sabar harus menjadi kepribadian guru yang melekat pada dirinya. Kesabaran adalah kunci sukses mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Guru yang sabar dalam mendidik peserta didiknya
akan memetik buah dari kesabarannya. Sabar di sini bukan berarti pasrah diri atau menerima sesuatu tanpa protes. Yang kedua yaitu pribadi yang berwibawa. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Berwibawa berarti mempunyai wibawa, sehingga ia disegani dan dipatuhi. Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Muhammad Nurdin dalam bukunya, kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita dipatuhi dan ditaati. Ada juga orang yang mengartikan kewibawaan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat, sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan. Berwibawa mengandung makna bahwa seorang guru harus A. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. Nah, artinya guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya. Di samping itu, guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi, terutama yang diambil dari ajaran agama, misalnya kejujuran dalam perbuatan dan perkataan, tidak munafik. Sekali saja guru didapati berbohong, apalagi langsung kepada muridnya, niscaya hal tersebut akan menghancurkan nama baik dan kewibawaan sang guru, dan pada gilirannya akan berakibat fatal dalam melanjutkan tugas proses belajar mengajar. Nah, B. Memiliki perilaku yang disegani, artinya seorang dalam ucapan, pakaian, dan perbuatannya harus mampu memperteladani yang baik khususnya bagi peserta didik dan masyarakat agar ia disegani dan dipandang sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang mulia. Jadi, kewibawaan guru tidak diwujudkan dengan kondisi negatif atau kekerasan. Akan tetapi, bagaimana seorang guru dapat menguasai sesuatu yang baik serta dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat negatif atau menyalahi aturan. Guru yang berwibawa digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan 75. Nah, dari terjemahan surat Al-Furqan ayat 63 dan 75, kita dapat menyimpulkan bahwa sangat bangga sekali menjadi seorang guru yang memiliki wibawa yang sesungguhnya. Dia tidak takut dicerca orang, bahkan selalu menampilkan perbuatan yang baik. Karena sikapnya itu, orang akan selalu tunduk dan malu untuk melecehkan serta selalu menghormatinya. Hal ini berdampak pada peserta didik yang merasa nyaman dan bahagia ketika dengannya. Mereka merasa diarahkan oleh guru yang berwibawa tersebut. Nah, kewibawaan tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, sebab dengan kewibawaan proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, berdisiplin dan tertib. Dengan demikian, kewibawaan bukan berarti siswa harus takut pada guru, melainkan siswa akan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pribadi yang memiliki rasa percaya diri. Sikap percaya diri ini sangat mempengaruhi gairah dan semangat para peserta didik dalam belajar. Sikap percaya diri ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Karena apabila guru tampil dengan sangat percaya diri dan optimis dalam pembelajaran, maka siswa akan bersemangat dan optimis dalam belajar, dan begitu pula sebaliknya. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 9. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.